luar biasa, pikirannya luar biasa. Dan terakhir tentu lahirnya Nahdlatul Ulama, karena juga ada perubahan cara berpikir keagamaan, tahwilul fikrah ad-diniyah. Karena ketika itu terjadi adanya munculnya apa yang kita sebut cara berpikir yang sangat tekstualis, ya, fikrah tekstualiyah. Jadi itu kalau menurut Imam Al-Qarafi itu cara berpikir al-jumud 'ala al-manqulat, yaitu statis pada teks-teks saja, yang gerakan kembali ke Quran dan hadis dan menghilangkan pendapat-pendapat bermadhab. Ya, ini muncul di Saudi, di Timur Tengah. Namanya itu tekstualisme. Ya. Kemudian ada muncul juga paham-paham yang liberalisme, yang berijtihad tapi melampaui, membolehkan nas itu dikalahkan oleh maslahat. Itu tokohnya Najmuddin At-Tufi. Jadi ketika itu muncullah beberapa pikiran-pikiran keagamaan. Nah, untuk menjaga ini lahirlah Nahdlatul Ulama dalam rangka menjaga kemurnian faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jamaah itu himayatul ummah anil afkaril munharifah, dari cara berpikir yang menyimpang, apakah itu terlalu ke kiri, ya, tekstualisme, ataupun terlalu ke kanan, liberalisme. Jadi sebagai paham yang kita sebut sebagai paham yang tawassutian, ya, moderat, tidak tasyaddudi, tidak juga tasahuli, dan juga paham yang tapi tetap tatawuri namanya, tapi dinamis, dan manhajian bermanhaj. Itu saya kira sesuatu yang luar biasa, ya, pemetaan pemikiran, forum ulama untuk berdiskusi tentang keadaan dalam rangka, saya nyebutnya itu tausi'un nazar, memperluas cakrawala pandangan terhadap afkar, berbagai pemikiran yang mungkin waktu itu sedang berkembang, untuk kemudian direspon. Dan itu luar biasa. Selain beliau itu punya pandangan ke depan, tapi situasi ketika itu justru di zaman penjajahan. Jadi di zaman penjajahan itu keberanian luar biasa membuat semacam forum diskusi. Ya. Tasbirul Afkar kan forum diskusi. Dan berhari-hari pun tidak selesai. Jadi, kalau ceritanya pasti panjang, karena beliau itu tokoh sulit mencari padanannya. Beliau adalah seorang soal acara tadi, Mbak, mungkin bisa dijelasin sedikit, Pak, tentang sosok apa? Ya, Kiai Wahab itu saya kira tokoh langka. Karena beliau itu kan, seperti saya katakan tadi, dia ulama, alim, negarawan, politisi, seorang organisator yang unggul, dan banyak gagasan-gagasannya, baik yang menyangkut gerakan kebangsaan maupun gerakan keagamaan. Gerakan kebangsaan itu adanya gerakan-gerakan kebangkitan bangsa yang disebut Nahdlatul Watan, bahkan beliau sampai membuat lagu kan, Yalal Watan, Yalal Watan, Hubbul Watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Dan beliau dalam lagu yang dikarang itu
juga menyerukan kebangkitan bangsa. Inhadu ahlal watan. Justru itu di zaman penjajahan. Ya. Bahkan beliau sudah menyebut Indonesia negeriku, Indonesia biladi. Nah, ini satu hal yang membangkitkan semangat para kiai, para ulama, para santri untuk berjuang membangun negara. Nah, kemudian di dalam masalah keagamaan, dialah bersama Hadratus Syekh membangun Nahdlatul Ulama. Jadi untuk menjaga faham moderat yang tidak ekstrim dan tidak juga liberal, jadi dijaga paham keagamaannya seperti paham keagamaan yang diajarkan oleh para pendahulunya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Terus menjaga negara dari berbagai anasir-anasir yang akan merusak. Bahkan sampai beliau sampai merdeka pun beliau menjaga. Ketika Bung Karno dianggap presiden tidak sah, ya, karena tidak dipilih setelah adanya dekret presiden, akhirnya lahir pemberontakan. Wahab lah yang membuat satu apa yang disebut bahwa Bung Karno adalah presiden sah dengan pemberian gelar atau status secara keagamaan yang disebut sebagai waliul amri daruri bisyaukah, karena supaya sah dan tidak ada pemberontakan di dalam menjaga NKRI. Jadi seperti itu yang menurut saya jadi itu perannya dalam menjaga agama dan menjaga negara selama hidupnya beliau curahkan untuk menjaga agama dan menjaga negara. Saya kira itu. Ya. Mungkin ada nilai-nilai gitu. Ya, nilai-nilainya pertama itu menjaga persaudaraan sebangsa. Itu dijaga betul. Dan hubungannya mereka dengan pergerakan, walaupun beliau sebagai tokoh agama juga bersama-sama dengan kelompok nasionalis. Ya, dengan Budi Utomo, dengan apa itu semua. Gitu. Dan juga walaupun dalam Islam itu ada beberapa aliran, beliau juga mempropori adanya persatuan kalangan umat Islam dengan melahirkan satu organisasi bersama namanya Majelis A'la Indonesia, MEAI. Jadi beliau seorang yang memiliki visi kebersamaan baik dalam sesama bangsa maupun sesama muslim. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Abah izin tanya satu isu lain. Abah, ini kan pemerintah kita bergabung ke Dewan agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya two-state solution. Nah, jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah. Nah, tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah, itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan. Ya. Saya kira itu. Ya. Bapak ucapkan selamat jalan pada seluruh dimanapun berada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh umat Islam, seluruh Indonesia dimanapun berada, saya mengucapkan selamat memasuki ibadah puasa. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita dapat menjalankannya dengan baik, dengan khusyuk, dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.